Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, dosen kalian. Yang belum kenal bisa kita perkenalan dulu lebih awal agar nanti kegiatan perkuliahan ini lebih lancar dan lebih nyaman untuk kita lakukan diskusi nantinya. Perkenalkan, saya Nugroho Edi Santoso sebagai dosen kalian dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 12 kali tatap muka, dan nanti dilanjutkan dengan evaluasi baik dalam bentuk UAS, TS, tugas, dan mungkin tanya jawab dan diskusi bersama nanti. Baik, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, sebelumnya saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran di mana perkuliahan kewirausahaan ini akan menyampaikan beberapa hal yang sehubungan dengan UMKM, di mana UMKM ini menjadi sesuatu yang sangat mendukung perekonomian baik di daerah maupun nasional. Di mana capaian pembelajaran nantinya sehubungan dengan menganalisis teori yang nanti kalian dapatkan dan praktik dan kasus-kasus kewirausahaan untuk nantinya terampil membuat perencanaan dan pelaksanaan kewirausahaan secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk pertemuan yang sampaikan saya di awal, jadi kita akan ada beberapa pertemuan di mana tiap pertemuan nanti akan kita sesuaikan penyampaiannya sehubungan dengan kemampuan akhir yang direncanakan di awal. Nanti ada beberapa indikator yang memperlancar kegiatan pembelajaran ini, yaitu diantaranya yang pertama, di awal kita akan melaksanakan atau membacakan sehubungan dengan kontrak kuliah yang nanti akan saya sampaikan di awal dan nanti akan saya lanjutkan dengan materi. Yang pertama, untuk perkuliahan di awal kita akan mengawali dengan mengidentifikasi asas, prinsip, dan tujuan UMKM itu sendiri. Yang di dalamnya ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator menjelaskan asas-asas UMKM. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Dan yang ketiga, menjelaskan kriteria UMKM. Yang keempat, menyebutkan penumbuhan iklim usaha. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan kemampuan akhir yang direncanakan sehubungan dengan menganalisis konsep dasar dan motivasi berwirausaha, di mana indikator yang nanti akan menjelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya berwirausaha, yang kedua menjelaskan profil penduduk Indonesia dan pemicu berwirausaha, yang ketiga menjelaskan motivasi orang berwirausaha, dan yang keempat menjelaskan keuntungan dan kelemahan menjadi wirausahawan. Nah, nanti itu akan disampaikan bertahap, jadi nanti ada 2 kali tatap muka. Yang selanjutnya adalah menganalisis pengertian manfaat, fungsi, dan prinsip berwirausaha, yang dimana indikator yang akan membantu untuk menjelaskannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian berwirausaha, yang kedua menjelaskan manfaat berwirausaha, yang ketiga menjelaskan fungsi wirausaha, dan yang keempat menjelaskan prinsip berwirausaha. Juga sama, nanti ini akan disampaikan bertahap kurang lebih 2 kali tatap muka. Yang selanjutnya adalah untuk mencapai kemampuan menganalisis strategi menangkap peluang usaha.
di mana indikator yang akan mendukung untuk menjelaskan materi ini yang pertama adalah yang menjelaskan tantangan berwirausaha, yang kedua mengidentifikasi kesempatan berwirausaha, dan yang ketiga menganalisis menilai peluang membuka usaha baru. Dan ini juga akan disampaikan bertahap, yaitu sebanyak 2 kali tatap muka. Dan dilanjutkan dengan kemampuan yang selanjutnya sehubungan menganalisis membangun ide kreatif dan inovatif. Di mana indikator yang sebagai pendukung untuk menjelaskannya yang pertama adalah menjelaskan proses wirausaha, yang kedua menganalisis kreatif versus inovatif, yang ketiga menganalisis hambatan dalam berpikir kreatif. Dan dilanjutkan kemampuan yang selanjutnya adalah menganalisis kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, indikator yang menjelaskan dari kemampuan tersebut, yaitu menjelaskan definisi kepemimpinan, yang kedua menganalisis unsur kepemimpinan, yang ketiga menganalisis langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat menganalisis kriteria seorang pemimpin. Yang terakhir adalah kemampuan yang terakhir adalah merumuskan strategi pencapaian keunggulan bersaing, di mana indikator yang mendukung untuk menjelaskannya yang pertama adalah menyusun strategi mencapai keunggulan bersaing, yang kedua mengidentifikasi dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yang ketiga merumuskan strategi menangkap peluang. Dari materi-materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan akhir yang direncanakan akan disampaikan kurang lebih di awal sudah saya sampaikan kurang lebih adalah 12 kali tatap muka atau mungkin dalam bentuk daring nanti akan saya sampaikan, dan di mana bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran di sini kita ada ceramah, ada kerja berpasangan, tanya jawab, penugasan. Sedangkan nanti jenis penilaiannya yang pertama adalah tes, tugas, analisis, sehubungan dengan indikator-indikator yang sudah saya jelaskan tadi. Dan nanti masing-masing di dalam penilaian ini ada bobot tersendiri. Jadi untuk capaian yang sudah saya sampaikan di awal dengan harapan apa yang saya sampaikan nantinya bisa menjelaskan dan menambah wawasan kalian sehubungan dengan wirausaha, intinya yang berhubungan dengan UMKM itu sendiri. Nah, berikut juga akan saya sampaikan sehubungan dengan kontrak perkuliahan agar kalian lebih jelas dan mungkin lebih terbuka lagi bahwa penilaian yang saya lakukan adalah secara objektif. Jadi kalau kalian tidak hadir berarti persentasenya akan berkurang dan itu mengurangi nilai. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan evaluasi juga sama, dan saya akan berlakukan sesuai dengan peraturan yang sudah saya sampaikan dalam kontrak kuliah berikut. Baik, berikut ini akan saya tampilkan sehubungan dengan kontrak kuliah. Baik, kontrak kuliah di sini di awal akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai manfaat dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini wajib ditempuh bagi mahasiswa sebagai bekal pengetahuan yang menunjang dalam proses pembelajaran selama masa perkuliahan, terlebih pada akhir-akhir semester, di mana mahasiswa perlu banyak bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya para pelaku industri atau seniman yang ada di sekitarnya atau di sekitar kita. Dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu memiliki jiwa wirausahawan dan mengenal dunia usaha, baik itu pada tingkat industri maupun tingkat yang selebihnya. Harapan ini setidaknya
menyemangati kalian menjadi sesuatu yang mungkin alternatif bagi kalian yang memang memiliki jiwa entrepreneur yang nanti bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya sehubungan dengan deskripsi mata kuliah di sini, di mana mata kuliah ini bersifat teori yang menjelaskan berbagai perihal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik aspek manajerial, sistem produksi, hingga pemasaran yang lebih menitik beratkan pada pembinaan kognitif dan kejiwaan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Nah, setidaknya pada waktu sudah menempuh mata kuliah ini dan menambahkan wawasan, di mana mahasiswa sudah tidak perlu lagi beranggapan bahwa kita itu harus menjadi pekerja di dalam suatu perusahaan atau di perkantoran. Seandainya kita memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan, mungkin kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri dengan keterampilan dan kemampuan selama didapatkan di bangku mata kuliah, umumnya di mata kuliah kewirausahaan ini. Selanjutnya sehubungan dengan capaian pembelajaran nantinya, jadi kemampuan akhir yang direncanakan dan juga indikator yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin akan saya ulang lagi. Di sini sehubungan dengan mengidentifikasi asas, prinsip, dan tujuan UMKM. Nah, menganalisis konsep dasar dan motivasi berwirausaha, menganalisis pengertian, manfaat, fungsi, dan prinsip berwirausahawan, dan menganalisa strategi menangkap peluang usaha, di mana menganalisis mampu membangun ide kreatif dan inovatif, menganalisis kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan merumuskan strategi mencapai keunggulan bersaing. Nah, itu nanti capaian pembelajaran dan beberapa indikator yang nanti akan saya sampaikan, setidaknya untuk memudahkan kalian lebih bisa menalar lebih jauh lagi. Jadi pada waktu disampaikan dengan indikator, dibantu dengan penyampaian indikator ini, nanti kalian setidaknya terpancing untuk ketertarikan untuk bisa belajar, atau lebihnya adalah membaca sendiri dan mencari tahu sumber-sumber tambahan atau referensi yang lain yang setidaknya bisa menambah wawasan mata kuliah kewirausahaan ini, sehingga kalian tidak terlalu bergantung terhadap apa yang sudah saya sampaikan di awal dalam bentuk RPS dan kontrak kuliah ini. Nah, selanjutnya sehubungan dengan kegiatan materi bahan ajar, referensi yang digunakan. Yang pertama ada buku dari Alma Bukhari 2000, tahun 2000, Kewirausahaan Panduan Perkuliahan Bandung Alfabet. Nah, penerbitnya adalah dari Alfabet, penulisnya adalah Alma dan Bukhari tahun 2000. Yang kedua ada Alma Bukhari tahun 2000 di buku yang beda, yaitu Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum Bandung Alfabet, penerbitnya. Yang ketiga, Harifah Andreas tahun 2004, Membangkitkan Etos Profesionalisme, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Silakan referensi ini bisa kalian cari di buku-buku yang ada di tempat tinggal kalian, buku-buku tersebut. Ya, kalau mungkin kesulitan bisa cari secara online. Apalagi sekarang sudah segala sesuatunya bisa kita gunakan secara online, kita beli lewat online, itu bisa kalian dapatkan. Selanjutnya sehubungan dengan strategi perkuliahan, di sini strategi perkuliahan diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kuliah klasikal atau instruksional dalam bentuk ceramah, yaitu memberikan penjelasan di kelas atau ruang virtual berkaitan dengan materi yang disampaikan. Karena sekarang masih kondisinya pandemi, jadi saya sampaikan dalam bentuk video atau tutorial yang nanti bisa kalian
pelajar sendiri dengan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa disampaikan atau berkomen, bisa lewat WA atau mungkin lewat email yang akan saya berikan kepada kalian nantinya. Yang strategi kedua adalah tanya jawab, yaitu memberikan pertanyaan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk merespon yang telah disampaikan. Dan saya upayakan nanti tanya jawab itu juga bisa disampaikan dengan lewat WA group atau mungkin email, dan nanti akan saya berikan jawabannya. Dan selanjutnya berhubungan dengan tugas-tugas, di mana yang pertama adalah mahasiswa membaca setiap materi kuliah yang akan diajarkan. Yang kedua, tugas individual berupa makalah atau kiat-kiat sukses bisnis dikumpulkan di pertemuan ke-8 nantinya. Yang ketiga, tugas kelompok atau proposal bisnis dikumpulkan pertemuan ke-16. Yang keempat, keterlambatan tugas merupakan tanggung jawab mahasiswa. Baik, untuk pengumpulan makalah atau tugas kelompok nanti kita sepakati secara kondisional saja, karena juga sehubungan masih pandemi jadi tidak bisa kita sampaikan secara tatap muka ya. Jadi nanti kalian bisa kirim lewat email atau WA group sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan nama masing-masing, dan nanti sesuai dengan kesepakatan nanti tugas dikumpulkan di pertemuan keberapa, nanti akan kita diskusikan lagi di grup WA. Baik, selanjutnya untuk penilaian kriteria dari yang ditampilkan di kontrak mata kuliah ini. Jadi penilaian dan kriteria penilaian di sini, pertama, prestasi belajar mahasiswa akan dinilai sepanjang semester melalui penilaian dengan bobot nilai sebagai berikut. Yang pertama ada UTS, di sini kurang lebih 30% nanti nilai yang akan saya ambil dari hasil evaluasi, dari hasil pekerjaan atau pertanyaan yang sudah kalian jawab, akan saya berikan nilai atau saya akan ambil 30% dari nilai UTS tersebut. Yang kedua adalah ujian akhir semester, juga sama, saya akan mengambil 30% dari hasil nilai tersebut. Yang ketiga adalah keaktifan, jadi saya akan ambil 10%. Yang keempat, tugas, juga sama, akan saya ambil nilainya 10%. Yang kelima, presentasi, juga akan saya ambil 10%. Yang keenam, presensi, akan saya ambil 10%. Jadi di sini total penilaian 100%-nya terbagi dalam 6 macam penilaian. Dan selanjutnya sehubungan dengan kriteria penilaian di sini, yaitu rentang nilai yang saya gunakan, yaitu yang pertama, kalau kurang dari 50 berarti konversi nilainya adalah E. Nanti di KHS kalian akan muncul angka konversi tersebut. Dan kalau rentang nilai 51 sampai dengan 59, maka konversi nilai akan mendapatkan D. Untuk rentang nilai 60 sampai 69, maka akan diberikan konversi nilai C. Dan untuk rentang nilai 70 sampai 79 akan diberikan rentang nilai B. Dan yang terakhir adalah rentang nilai lebih dari 80, maka akan mendapatkan konversi nilai A. Baik, demikian tadi. Jadi kontrak kuliah yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mohon itu diperhatikan dan bisa menjadikan acuan kalian. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang tidak perlu di kegiatan perkuliahan nantinya, agar nilai-nilai ini bisa terakomodir atau kegiatan kalian yang keaktifan itu bisa terakomodir ke dalam persentase nilai yang sudah saya sebutkan ini. Nah, selanjutnya sehubungan dengan jadwal perkuliahan, nanti
di RPS tadi sudah saya sampaikan, jadi akan terbagi dalam beberapa kali pertemuan. Di sini kita capai sampai 16 kali pertemuan, yaitu ada nanti dari 12 sampai 14 itu adalah penyampaian kontrak kuliah dan materi, ditambah 2 kali evaluasi, yaitu di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, nanti kalian bisa baca kontrak kuliah ini dan akan saya share ke grup WA kalian agar kalian bisa mempelajari kembali dan memperhatikan betul-betul proses kegiatan pembelajaran sehubungan dengan materi mata kuliah kewirausahaan ini. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama. Saya akhiri di penyampaian kontrak kuliah ini dan RPS ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.